Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada wathaniha, yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Yang kedua adalah iqamus sholati, mendirikan sholat. Wahia, adapun sholat itu afdolul ibadatil badaniyati zahirati, itu adalah paling utamanya ibadah-ibadah badan yang bersifat zahir. Wa ba'daha, dan setelah sholat itu adalah as-shaum, puasa, tsummal hajju, kemudian haji, tsumma zakatu, kemudian zakat. Jadi yang pertama, yang paling utama daripada ibadah badan yang zahir, yang pertama adalah ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Fafarduha, adapun fardunya sholat itu afdolul faraid, itu paling utamanya fardu-fardu. Wa nafluha, dan sunnahnya sholat itu afdolul nawafil, itu paling utamanya ibadah-ibadah sunnah. Jadi jika dibandingkan dengan fardu-fardu yang lainnya, ibadah sholat, fardunya sholat itu adalah lebih utama dari ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Kemudian jika sholat sunnah itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ibadah sunnah sholat itu lebih utama daripada kesunahan-kesunahan yang lainnya. Wala yu'dharu, dan tidak diudhuri ahadun, seorang pun, fitarkiha, di dalam meninggalkan sholat, madama aqilan, selama dia masih berakal. Selama dia berakal, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat. Wa amal ibadatul badaniyatu qalbiyatu, adapun ibadah-ibadah yang bersifat badan, yang bersifat hati, adapun ibadah-ibadah badan yang bersifat hati, kal iman, seperti iman, wal ma'rifah, seperti ma'rifah, wat tafakkuri, tafakkur, wat tawakkuli, tawakal, was sabri, dan sabar, war roja, dan roja, war ridho, ridho bil qada, terhadap ketetapan Allah, wal qadar, ridho terhadap takdir Allah, wa mahabbatillahi ta'ala, dan cinta kepada Allah, wa taubat, dan taubat, wa tatahhuri minar radha'il, dan mensucikan diri dari sifat-sifat yang rendah, katomai wa nahwihi, seperti tamak, rakus, dan yang lainnya. Fahiyah, adapun ibadah hati tadi itu afdalu, itu lebih utama, minal ibadatil badaniyati al-zahirah, lebih utama daripada ibadah-ibadah badan yang bersifat zahir. Jadi ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badan yang bersifat zahir. Hatta minasolah, bahkan ibadah hati tadi itu lebih utama daripada sholat. Faqat waroda, sungguh telah datang riwayat yang menyebutkan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Tafakkuru sa'atin, adapun berpikir sesaat, itu afdalu, itu lebih utama, min ibadati sittina sanatan, lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, berpikir sesaat saja itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Wa afdalul jami'i al-imanu, dan paling utamanya itu semua dari keseluruhan tadi yang disebutkan tadi, yang paling utama itu adalah al-imanu, iman. Kemudian faedatun, ay hadhihi faedatun, ini adalah satu faedah.
Qala jumhurul ulama, telah berkata jumhur ulama. Mereka mengatakan inna tafakkura, sesungguhnya tafakkur itu ala khamsati aujuhin, itu atas 5 jalan. Jadi tafakkur itu ada 5 jalan. Ima ada kalanya fi ayatillah, ada kalanya berpikir di dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yalzamuhu, dan menetapkan berpikir akan tanda-tanda kebesaran Allah tadi, menetapkan at-tawajjuhu ilaihi, yaitu penghadapan diri kepada Allah, wal yaqinu bihi, dan meyakini Allah. Jadi dengan kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, kita akan fokus kepada Allah dan akan semakin yakin kepada Allah. Au fi nikmatillah, atau berpikir di dalam nikmat Allah. Wa yatawalladu anhu al-mahabbah, dan akan muncul dari memikirkan nikmat Allah tadi al-mahabbatu, cinta kepada Allah. Jadi dengan sebab kita memikirkan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, akan muncul mahabbatullah, cinta kepada Allah. Au fi wa'dillah, atau berpikir pada janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbatu, dan akan muncul dari memikirkan janji Allah ar-raghbatu, rasa senang kepada Allah. Au fi wa'idillah, atau berpikir di dalam ancaman Allah. Wa yatawalladu, dan akan muncul anhu dari memikirkan ancaman Allah ar-rahbatu, rasa takut kepada Allah. Au fi taqsiri nafsi ani ta'ah, atau berpikir di dalam keteledoran diri ani ta'at, daripada melaksanakan ketaatan. Wa yatawalladu anhu, dan akan muncul anhu dari berpikir di dalam keteledoran diri kita, di dalam mentaati Allah, akan muncul darinya al-haya'u, rasa malu kepada Allah. Nah, haya ini cara bacanya adalah bil fathi, dengan dibaca fathah, wal maddi, dan dengan dipanjangkan al-haya, seperti itu. Wa huwa adabun haya, yang dimaksud dengan haya itu adalah al-inqibad wal inziwa, yaitu rasa terpojokkan. Qala Ahmad ibnu Athaillah, telah berkata Ahmad ibnu Athaillah. Beliau mengatakan min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati itu adalah adamul huzni, yaitu tidak sedih, alama fataka, atas apa yang telah luput darimu, minat ta'at, daripada ketaatan-ketaatan. Jadi kata beliau Ibnu Athaillah, di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih atas apa yang luput darimu daripada ketaatan-ketaatan. Wa tarkun nadami, dan tidak menyesal alama fa'altahu, atas apa yang telah engkau lakukan, min wujudiz zalal, dari wujudnya kesalahan. Wa qala aidan, dan Ibnu Athaillah juga berkata, al-husnu, sedih, kata beliau, sedih ala fuqdanit ta'at, sedih atas kehilangan ketaatan-ketaatan fil hal, pada masa sekarang, ma'a adabin nuhud, bersama tidak bangkit, ai al-irtifa, sama bersama tidak bangkit,
ilaiha untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang kelewat tadi fil mustaqbal pada masa yang akan datang itu min alamatil ightirar. Itu di antara tanda-tanda ketertipuan. Jadi kehilangan ketaatan, dia hanya merasa sedih saja tanpa ada keinginan untuk menyusuli ketaatan yang terlewat tadi, maka itu termasuk ketertipuan, termasuk tanda ketertipuan. Kemudian faidatun, satu faedah lagi. Ai hadhihi faidatun. Ini adalah satu faedah. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, para ulama, mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu ala asyrati ma'anin. Itu atas 10 makna. Min jihatil abdi, dari arah hamba. Jadi cinta kepada Allah itu ada 10 makna dari arah hamba. Yang pertama adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini annallaha ta'ala, bahasanya Allah SWT itu mahmudun, itu terpuji, min kulli wajhin, dari segala sisi, wa bikulli sifatin, dan dari segala sifat, min sifatihi, daripada sifat-sifatnya Allah. Ini yang pertama. Kemudian tsaniha, yang kedua adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini annahu, bahasanya Allah SWT itu muhsinun ila ibadihi, bahasanya Allah itu berbuat baik kepada hamba-hambanya, mun'imun, memberikan nikmat, mutafaddilun, memberikan karunia, alaihim, atas mereka, para hamba. Ini yang kedua. Kemudian tsalitsuha, yang ketiga adalah ayat taqidah. Ayat taqidah, seorang hamba hendaknya meyakini annal ihsana, bahasanya kebaikan, minhu, daripada Allah SWT, ilal abdi, yang diberikan kepada hamba, itu akbaru, itu lebih besar, wa ajallu, dan lebih agung, min ayyuqabala, dari dibalas, biqaulin, dengan perkataan, au amalin, atau dengan amal, minhu, daripada hamba. Jadi wa in hasuna wa kathura, meskipun amal tadi itu banyak dan baik. Jadi meskipun amalnya hamba tadi itu baik dan banyak, tetap nggak bisa membandingi kebaikan Allah. Ini yang ketiga. Kemudian warabi'uha, yang keempat adalah ayat taqidah. Hendaknya seorang hamba meyakini qillata qadayahu alaih. Hendaknya seorang hamba meyakini qillata qadayahu alaihi, yaitu sedikitnya ketetapan-ketetapan Allah alaihi, yang Allah wajibkan ke atas hamba tadi. Wa qillata takalifihi, dan hendaknya seorang hamba meyakini bahasanya sedikitnya beban-beban syariat yang Allah tetapkan atas hamba. Jadi seorang hamba harus meyakini bahasanya ketetapan-ketetapan Allah yang Allah wajibkan ke atas hamba tadi itu adalah sedikit, dan taklif atau beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada hamba itu harus diyakini itu adalah sedikit. Kemudian khamisuha, yang kelima. Yang kelima adalah ayyakuna fi amati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu. Yang kelima adalah ayyakuna, hendaknya hamba tadi itu fi amati awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, hendaknya hamba tadi itu khaifan, itu takut, wajilan, dan khawatir min i'radihi, dari berpalingnya Allah SWT anhu, dari hamba tadi.
dan khawatir wasal bima akramahu bihi, dan khawatir dari tercabutnya sesuatu akramallahu bihi yang Allah telah memuliakan bihi dengan ma tadi, min ma'rifah daripada ma'rifah, wa tauhid dan daripada tauhid, wa ghairihima dan dari selain keduanya. Jadi yang kelima adalah hendaknya pada seluruh waktu-waktunya hendaknya hamba tadi takut dan khawatir dari berpalingnya Allah terhadap hamba tadi. Kemudian khawatir juga, takut juga dari tercabutnya sesuatu yang telah Allah muliakan kepada hamba tadi dari makrifat, tauhid dan selain keduanya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.